kenegaraan ya, kebangsaan, Iya, iya. nasionalitas seseorang, tempat lahir seseorang itu Tuhan juga berdaulat menentukannya ya, berdaulat menentukan karena Tuhan telah menetapkannya sejak awal. Tetapi yang jelas adalah ketika kita hadir di satu negara atau menjadi bagian dari satu bangsa, Alkitab menunjukkan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, memang benar kata orang, rumput Iya, tetangga itu selalu hijau dan menarik. Catat ini teman-teman, rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih jauh. Tapi setibanya kita di rumput tetangga, kita melihat rumput tetangga lain. Hijau juga, lebih hijau. Yang sana lebih menarik dan hijau juga. Orang Kristen boleh demo nggak sih? Kita perlu mengerti dulu demo tuh apa sebetulnya. Dan kenapa ada demo kan. Demo ada sebagai sarana untuk unjuk rasa, memprotes gitu ya. Di Roma 13 itu kan ada frasa oke. takluk sama pemerintah. Ya. Itu gimana kita mengartikannya? Takluknya itu takluk seperti apa? Pemerintah itu kita harus mengerti ya bahwa pemerintah itu oleh karena kedaulatan Tuhan itu menetapkan mereka. Oke guys, jadi ini episode kedua khusus Q&A dan juga pertanyaan-pertanyaan yang bagiku unik-unik aja buat Bang Arif, terutama tentang iman Kristen dan cinta tanah air. Nah, aku ada satu titipan pertanyaan dari teman kita, dari Cifta. Hey Cifta, awas kamu kalau nggak nonton ya. Jefta di sini ya. Ya, terus juga kita ada makanan Bang, makan aja lah Bang. Oke, sip. Ya, tapi sayang sekali ini bukan sponsor. Ya kalau ada sponsor ya tolong ya, kita Masuk. proyeknya butuh dana. Makanya Bang, Enak ini. ini ayam tinggi protein. Oh. Sama agak kentang. Semoga nggak jadi apa tuh ASMR ya. Jefta tadi tuh WA aku, dia nanya, orang Kristen boleh demo nggak sih? Wih. Langsung to the point guys. Kita perlu mengerti dulu demo tuh apa sebetulnya. Dan kenapa ada demo kan. Iya. Demo ada sebagai sarana untuk unjuk rasa, memprotes gitu ya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang toh ya. Ada undang-undang, ada aturan yang mengatur itu, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Dan menurutku sejauh aturan mengiyakan demo, orang Kristen perlu berdemo. Dan mungkin malah kita juga jangan menganggap demo itu sesuatu yang buruk ya buat orang Kristen. Iya, tapi betul. itu jadi memang hak kita dan mungkin bahkan diperlukan buat orang Kristen bisa ikut menyuarakannya. Iya, betul. Jadi demo sendiri bukan sesuatu yang haram di Indonesia kan. Kecuali itu diharamkan oleh undang-undang ya. Iya. Tapi kan nggak diharamkan. Iya, Yang diharamkan adalah kericuhan, anarkisme, yang menimbulkan kerugian besar, yang mengancam keselamatan nyawa, yang menghancurkan fasilitas publik. Itu kan sesuatu yang tidak boleh kan. Tapi demonya sendiri diokein kan sama undang-undang. Maka kita perlu kalau kita butuh demo, orang Kristen boleh demo silahkan. Oke. Begitu. Jeff, jawab ya Jeff. Menurutku kalau aku punya kesempatan untuk demo, aku satu kali mungkin akan ikut demo ya. Tapi sekarang belum pernah sih. Follow up question. Kalau gitu, buat orang, apa yang kira-kira bisa menjadi kita orang Kristen itu dibedakan dari cara kita demo, cara kita menyuarakan, atau mungkin POV apa yang bisa kita sampaikan yang ini jadi ciri khas orang Kristen dan memang Tuhan Yesus juga berkehendak kita seperti ini. Ya, Gitu. tentu saja kita perlu perhatikan sikap hati, motivasi. Iya. Apa yang sebetulnya kita lakukan melalui demo? Kita cuma bikin ricuh aja. Apakah kita tahu masalahnya apa? Atau kita cuma ikut-ikutan tapi nggak tahu apa sebetulnya? Atau ada motivasi ekonomi yang lain ya, yang bersifat ekonomi ya. Kita dibayar untuk demo tapi kita nggak tahu apa-apa gitu. Kita cuma dijadikan pion untuk dijadikan korban ya. Ya orang Kristen harus kritis juga lah gitu ya.
kritis juga melihat pada diri sendiri ya. Harus sadar bahwa kita juga manusia yang punya salah dan dosa. Oke, dan ketika kita mengkritik orang lain, kita harus lihat dengan adil, dengan baik. Jangan sampai karena kita nggak tahu apa-apa, ya udah pokoknya kamu salah, kamu salah, kamu salah. Pokoknya semuanya kamu salah. Iya. Jadi demo yang dilakukan harus baik juga dengan motivasi yang baik. Tentu saja dengan kasih ya, untuk membangun. Bukan untuk Bukan jelek-jelekin. untuk menghancurkan, untuk merugikan orang lain, gitu. Kalau untuk membangun, selama demo dilakukan untuk membangun, nah, itu sih nggak apa-apa sih, baik malah. Ya, kalau untuk membangun, untuk kita memang lihat kita, ini kita sudah analisa, ini memang sesuatu yang perlu dipertanyakan, ya memang kita punya hak untuk itu dan mungkin sebaiknya kita begitu ya. Iya, bersikap betul. kritis itu Betul. tadi. Kita punya hak, maka kalau hak dipakai, itu kan bukan sesuatu yang tidak boleh toh. Iya. Heeh. Jangan sampai melanggar aja ya. Iya, jangan sampai melanggar kelewatan, undang-undang ya. sampai anarkis dan Iya, segala sama macam. anarkis. Heeh. Oke, follow up lagi nih. Kalau ini tantangan yang aku pernah alami sendiri. Di dunia digital ini kan salah satu tantangan yang menurutku paling wow saat ini itu adalah polarisasi. Oke. Iya. Ini cerita aja teman-teman. Jadi dulu tuh aku pernah hobi banget nontonin konten Bitcoin, terutama tentang investasi Bitcoin. Lebih spesifik lagi, kontennya itu yang isinya tuh mengatakan bahwa Bitcoin tahun 2025 akan ke harga di atas 250.000. Akan ke harga sekian. Nah, dari situ, misal aku nge-like satu video ini nih. Aku like, mesti nextnya ketemu konten itu lagi. Oke. Nah, jadi itu membuat pikiranku tuh yang aku konsumsi tiap hari ya itu aja. Dan membuat, ya bisa aku katakan pikiranku jadi tertutup sih. Aku jadi percayanya Bitcoin akan ke sekian, padahal gak kejadian gitu. Oke. Nggak kejadian. Nah ini akan jadi, menurutku jadi bahaya banget kalau yang kita konsumsi keseharian kita, konten kita yang kita like itu adalah postingan terutama tentang kebencian. Iya, ya. Kebencian terhadap pemerintah. Dan ironi ya, sekarang itu banyak meme-meme bertebaran yang menurutku meme sangat tidak proper. Oke, Dan ya betul. itu kita like tuh. Nanti sama algoritma sosial media dimunculin lagi. Kita kan secara alam bawah sadar mesti jadi, ini jelek gitu. Pasti oknum ini jelek dan segala macam. Betul. Itu kita sebagai orang Kristen bisa ngapain tuh kalau untuk hal seperti itu? Iya, algoritma bekerja. Iya, algoritma bekerja otomatis sesuai terus dengan kan. preferensi kita kan. Iya. Tapi apakah algoritma itu netral atau tidak, kita juga nggak tahu ya. Iya. Tapi yang kita tahu adalah kalau kita sering menonton satu konten yang sama dengan topik yang sama yang akan muncul terus, gitu kan. Kita perlu berhati-hati ya untuk apalagi menggunakan media sosial. Apalagi kalau yang kita konsumsi setiap hari adalah konten-konten kebencian, konten-konten kekerasan, konten perselisihan. Wah, setiap hari kita akan dibanjiri dengan konten yang sama gitu ya. Padahal media sosial itu kontennya lebih banyak, Iya, kontennya topiknya tuh lebih luas. banyak daripada sekedar kebencian, permusuhan, perselisihan. Banyak konten makanan, kita bisa cari tempat-tempat makan enak gitu kan. Kalian like konten ini biar muncul di kalian. Nah itu Kalian rajinin like ya, mohon tolong ya. jadi kita perlu berbijak sih. Untuk apa yang kita like. Untuk apa yang kita lakukan khususnya. Ada orang bilang yang penting adalah man behind the gun. Orang di balik Kita yang senjata melakukan apinya itu itu. Ya, Kan kita gadget yang kita nge-like itu kan ya. bagus ya, Iya, bagus iya, banget. Algoritma itu bisa bekerja sangat cepat dan sangat bagus. Tapi apa yang lebih penting dari gadget adalah manusianya. Si orang yang memberikan komando Iya, untuk terhadap ngelakuin. iya. Orang yang mengendalikan gadgetnya. Jadi kalau kita memutuskan untuk mengonsumsi konten jelek tiap hari, maka kita bisa tahu siapa diri kita. Tapi kalau kita
secara berimbang dan sadar ya, mencari konten-konten yang memperkaya wawasan kita, ya harusnya itu akan membangun diri kita ya, gitu sih. Iya. Nah, sebagai orang Kristen kita harus melakukan itu ya, Kita harus aktif, harus mencari aktif ya, aktif untuk selalu mau memperbaiki diri. ya, iya sih. Iya. Teman-teman, kalian perhatikan apa yang kalian like. Ya apa yang di like. Ya, jangan, terutama kalian yang tidak mau mengisi dengan konten-konten kebencian, kalian harus tahu nih, kalian like apa, dan supaya kalian tidak nge-like konten-konten yang bikin stres. Kayak aku real, aku Oh iya, aku gimana? suka nge-like musik-musikan, Iya, iya, video reels musik. Terus di apa? Di reels FYP ya? FYP ku Iya, tuh iya, FYP. yang muncul Musik semua. musik Semua. kadang-kadang meme 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 musik yang ya. lucu-lucu Iya, 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 iya. begitu. Jadi kalau aku ngelihat itu apa sih yang bagian video itu di reels Instagram, semuanya tuh hampir semuanya soal musik, soal meme, soal berita bola gitu. Gitu sih. Nah, kadang-kadang juga aku membersihkan itu ya, membersihkan cookie apa itu namanya? Oh, histori pencarian. History pencarian supaya Oh, iya, iya, iya. nge-refresh supaya Kontennya ke-refresh, FYP itu jadi lebih luas lagi gitu. Jadi dengan sadar, aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Ya, itu ya teman-teman ya, hati-hati sama apa yang kalian like juga, itu bisa jadi konsumsi kalian dan secara lembah sadar bisa bikin kalian mungkin jadi terpengaruh banyak sama Yeah. postingan-postingan itu. Oke, aku juga masih ada pertanyaan lagi. Sayang ya, aku tadi nyuruh si teman-teman kita nanya, tapi nggak nanya. Ya, sayang banget. Tapi ini nih, kalau ini aku mau nanya sesuatu di Alkitab. Di Roma 13 itu kan ada frasa Oke. takluk sama pemerintah. Ya. Itu gimana kita mengartikannya? Takluknya itu takluk seperti apa? Ya, pemerintah itu kita harus mengerti ya bahwa pemerintah itu oleh karena kedaulatan Tuhan itu menetapkan mereka. Jadi seperti yang tadi kita juga sudah bahas, tidak ada yang kebetulan termasuk penetapan pemerintah. Oke. Tuhan memakai perintah untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara kehidupan satu bangsa, satu negara, atau satu kelompok. Jadi pemerintah itu dalam pengertian tertentu adalah alat supaya manusia itu bisa juga mengenal anugerah Tuhan, anugerah umum itu ya, yang bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, jadi kita perlu taat kepada pemerintah, tetapi ketaatan kita tidak boleh melebihi ketaatan terhadap Tuhan. Apa berarti kita mengevaluasi semuanya dengan Alkitab? Iya. Pemerintah pasti ada yang jahat dong. Iya, iya. Ada yang jahat gitu. Ketaatan kita kepada pemerintah nggak boleh ketaatan yang absolut. Oke. Jadi ketika kita melihat ada yang salah dengan pemerintah, kita harus segera berbicara di hadapan mereka dengan sejujurnya, mengkritik atau memberikan masukan, memperbaikinya, supaya kembali lagi kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan sih ya. Itu juga bisa dikaitkan dengan konsep sola scriptura, bahwa otoritas tertinggi kita sebagai orang Kristen itu firman Tuhan, Alkitab. Iya, betul. Kita menaati Tuhan dan kehendaknya diungkapkan kepada kita melalui Alkitab. Iya. Dan semua yang diungkapkan Alkitab adalah kehendak Tuhan dan firman-Nya yang tidak salah, yang cukup untuk kita. Dan semua yang diperintahkan oleh Alkitab harus kita lakukan. Prinsip-prinsipnya kita harus lakukan. Dan kalau ada pemerintah yang
menyimpang dari prinsip-prinsip yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan Tuhan, kita perlu mengingatkan mereka gitu. Jadi kita sekalipun misalnya ya merasa bahwa pemerintah itu jahat gitu, tapi kita juga harus memeriksa diri, apakah ini dari Tuhan, Dari firman Tuhan, apa dari keinginanku sendiri, kepentinganku dari ego sendiri. Iya, ego sendiri gitu. Jadi kalau kita mengkritisi pemerintah, kita harus membedakan yang mana firman Tuhan dan yang mana ego sendiri, yang mana mempertahankan kebaikan bersama dan mempertahankan untuk diri kepentingan diri sendiri. Gitu. Oke, berarti tunduk yang dimaksud itu bukan tunduk absolut, Bukan tunduk absolut ya. bukan seperti kita tunduk pada firman Tuhan, bukan ya? Bukan dong, bukan. Bukan, pasti bukan dong. Ya, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Oke. Itu adalah salah satu-satunya yang cukup buat kita. Ya. Dan tidak bersalah. Sedangkan pemerintah adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan yang lain yang bisa saja salah. Bisa masuk, oh ya, wahyu umum tadi itu Ya, ya? wahyu umum itu yang bisa saja salah. Oke. Ngomong-ngomong soal pemerintah sebagai alat Tuhan, itu apa ada hubungannya juga dengan kisah-kisah di Perjanjian Lama, bangsa-bangsa Asyur dipakai Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan, Ya. bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi dipakai untuk Tuhan, untuk menghukum Israel sendiri. Ya. Itu juga seperti itu. Betul. Jadi Tuhan itu mengendalikan hati semua orang, hati bangsa-bangsa, mengendalikan pikiran mereka. Jadi Tuhan punya kehendak yang baik di balik apapun yang terjadi, di balik pemerintah yang ditetapkannya, baik atau jahat, Tuhan menetapkan sesuatu yang baik, gitu ya. Jadi Tuhan tidak salah menetapkan mereka. Tapi tugas kita sekali lagi adalah membuat ini menjadi berimbang ya. Jangan sampai mereka menjadi punya kuasa yang absolut. Pemerintah ini punya kuasa yang absolut. Iya. Jadi Sampai mereka bisa itu menindas bertentangan dengan siapapun. Alkitab. Oh iya, iya. Aku penasaran sama, coba satu kisah buat Bang Arif yang paling menarik di Perjanjian Lama, terutama tentang ini, kerajaan ini. Gimana Tuhan itu bisa pakai kerajaan ini yang kayak ceritanya tuh unexpectable banget menurut Bang Arif. Ini Mesir. Apa-apa? Mesir. Ya, Mesir dan Yusuf. Oke. Yusuf itu dipakai oleh Tuhan luar biasa di Mesir. Oke, luar biasa di Mesir sampai keturunan Israel itu lahir di sana. Lahir di gitu sana, kan. besar di sana, Besar di sana dan akhirnya diselamatkan juga diselamatkan juga dari sana. dari kelaparan Ya. dan dari segala macam. Iya, dikeluarkan dari Israel supaya dari Mesir supaya orang-orang Israel bahwa Israel tahu bahwa mereka, nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka punya Allah yang hidup yang bisa menyelamatkan mereka. Gitu. Jadi ketika mereka diperkenalkan oleh Musa, ya, Musa, siapa yang mengutus engkau, ditanyakan kan sama Firaun, yang mengutus engkau ke sini. Terus Musa memperkenalkan, akulah yang mengutus aku ke sini. Yahweh itu yang mengutus. Jadi orang Israel itu dipanggil keluar untuk mengenal lagi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Jadi Tuhan memakai peristiwa di Mesir peristiwa di Mesir itu raja-rajanya untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan sendiri. Ini aku juga baru dapat satu hal. Mungkin kita juga bisa memaknai lebih dalam Yusuf itu ya teman-teman ya. Terutama dalam kita hidup di Indonesia. Siapa tahu Tuhan punya rencana sebesar itu buat kita, ya kan ya. Sama seperti Yusuf dipakai lalu jadi budak kan. Ya, Dijual jadi budak tapi ternyata bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. ya.
Ya, Jasin, siapa tahu teman-teman Tuhan memakai kita, kita memang harus menyikapi segala masalah yang terjadi di negara kita itu, kita cari solusinya, bukan kita kabur ya. Mungkin ada dari kita yang merasa nggak mungkin karena kita minoritas gitu kali ya. Iya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan yang pakai harusnya. Ya. Bahkan kan Yusuf sendiri juga Yusuf beda agama sendiri, dong ya, betul. dengan orang-orang Mesir. Ya. Beda kepercayaan dan perbedaan itu kan sangat radikal ya Ya. pada saat itu ya. Ya, Benar-benar bedanya berbanding terbalik banget. betul, betul. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja ya, yang dikehendaki oleh Tuhan dikehendaki sendiri oleh gitu. Dia. Jadi nggak usah pesimis duluan lah gitu. Nggak mungkin lah begini, nggak mungkin lah jadi itu, gitu. Iya. Jadi jangan pesimis ya teman-teman ya. Nah, tapi sekali lagi Iya. kita harus persiapkan ini Iya betul. dari sedini mungkin ya. Kita mulai dari pendidikan, dari apa, dari kebudayaan, dari politik, dari keluarga gitu. Ya nggak mungkin Nggak mungkin langsung tiba-tiba gitu. kamu jadi dikasih jabatan pejabat itu yang bisa langsung ngungkapin kebijakan apapun ya. Betul. Ya itu juga perlu jadi perhatian lah. Oke. Nah, kalau tadi tentang bangsa-bangsa yang di waktu yang lalu, kalau menurut Bang Arif ini, aku nggak bakal sebut negaranya, cuman kan ada negara di antah berantah sana Aha. yang melarang kekristenan, masih melarang gereja. Ada juga negara di antah berantah sana juga yang setahu Alkitabnya disesuaikan dengan filosofi negara mereka. Oke. Menurut Bang Arif, respon orang Kristen harusnya gimana kalau di konteks seperti itu? Kita harus cerdik juga ya. Iya. Pada prinsipnya adalah kita harus memberitakan firman Tuhan di sana, Injil di sana. Yesus dikenal oleh banyak orang di sana. Dan pada dasarnya juga kekristenan itu tidak monolitik. Maksudnya adalah kekristenan di Amerika berbeda dengan kekristenan di Indonesia. Oke. Sekalipun mungkin ada pengaruhnya, Iya, saling memengaruhi begitu Iya, ya. iya. Atau yang satu mengaruhi yang lain, yang lain tidak memengaruhi yang lain gitu. Tapi pada dasarnya kekristenan itu punya konteksnya masing-masing. Kalau di Indonesia kita sendiri kenal dengan konteks teologi, konteks gereja kita yang unik dari yang lain. Nah, di negeri yang lain yang tadi dilarang itu, mungkin harusnya mereka punya konteks mereka sendiri, kekristenan mereka sendiri, gitu ya. Yang perlu disesuaikan, tapi tidak melanggar firman. Oke, tidak melanggar firman. Perlu memerhatikan bahwa hanya Yesus adalah Tuhan. Alkitab adalah firman Allah, ya, yang tidak bersalah. Dan yang lain gitu. Nah, tapi tadi seperti dalam case itu disesuaikan dengan filosofi di wilayah atau di tempat ya politik tertentu. Ya ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukanlah untuk deal dengan itu ya, untuk berdamai dengan itu, untuk mau nggak mau apakah itu harus kompromi? Bukan kompromi ya. Oke. Bukan kompromi juga. Oke, bukan kompromi. Tadi kita tegaskan bahwa firman Allah tetap firman Allah. Tetap absolut ya, memang kita harus taati sebagai ya. absolutan ya. Tapi kita perlu cerdik supaya apa? Ya, supaya nggak dilarang juga ya. Iya, karena kan kalau dilarang jadi akhirnya kan pasti ada persekusi. Iya betul. Oke, ada persekusi. Rasanya kekristenan sepanjang sejarah itu mengalami hal yang sama. Iya. Gereja mula-mula juga mengadaptasi kekristenan mereka, iman mereka dengan konteks mereka. Ya, dengan konteks mereka dan dengan penindasan pada zaman mereka. Gitu. Nah, kalau di tempat yang itu aku nggak tahu itu tempat yang mana, harusnya mereka bisa melakukannya gitu. Memang mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Berarti memang sebagai gereja itu mereka juga harus menjawab tantangan konteks di tempat mereka ya. Betul. Nggak sekedar ini aku awam ya. Nggak sekedar aku ahli teologi biblika udah
tapi tidak bisa menjawab konteks dan lain sebagainya gitu. Iya, betul. Gereja harus hadir sebagai sebagai sebuah institusi, bukan cuma sebuah institusi ya, tapi sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus yang relevan Relevan. pada konteks tertentu. Terutama dalam konteks ini untuk konteks negaranya. Apalagi kalau konteksnya adalah penindasan. Gereja harus hadir di sana untuk melihat atau memberitakan Yesus yang membebaskan dari penindasan. Ya. Dan dari sana orang akan pelan-pelan menilai, mengenali dan percaya kepada Yesus yang sesungguhnya yang adalah Tuhan. Ini jadi materi yang menarik lagi nih teman-teman tentang gereja nih. Ya. Oke Bang, satu closing statement Oke. buat penonton. Apa yang paling pingin Abang sampaikan, terutama buat kita anak-anak muda yang mungkin udah hopeless lah. Sudah sedikit hopeless, pingin kabur aja. Kan sangat banyak sih kalau aku lihat. Satu closing statement. Pesan yang buat kita bisa ingat. Kalau mau kabur, kabur dengan alasan yang baik. Oke. Sudah tahu apakah ini kehendak Tuhan apa tidak. Itu pertama. Dan kalau tidak mau kabur, mau bertahan di sini, sama. Tanya apakah ini kehendak Tuhan dan apa yang perlu kita lakukan. Jangan sampai juga kita nggak kabur, tapi kita nggak melakukan Kita nggak apa-apa. ngapa-ngapain, kita nggak. Gitu. Oke. Jadi kalau kita tetap di sini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Ya bukan kayak cuma nerima keadaan aja ya. Iya, betul gitu. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi Kita harus tahu misi kita iya, apa. misi kita apa. Udah tahu ada yang salah misalnya, ya udah pokoknya ya udah terima. Jangan sampai begitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau kabur, silakan kabur dengan Dengan alasan yang kuat dan dengan perenungan yang benar dan sudah tahu misi apa yang mau misi dilakukan apa. di sana. Tuhan pengen apa. Sebaliknya juga begitu. Itu memang juga pergumulan seumur hidup juga ya. Iya, betul. Untuk ngerti panggilan Betul. dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita kabur ya, ada yang kabur kemana gitu. Jadi masalah di negara lain. Penyebab masalah di negara yang lain. Iya, Di deportasi misalnya. Iya, 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 iya. Wah, itu tidak mencerminkan mencerminkan perilaku Kristen yang baik lah. Iya, betul. Iya, ngapain kabur dari Indonesia cuma buat dideportasi lagi ke Indonesia? Welcome back. Iya, gitu. Jadi kalau memang ingin memuliakan Tuhan ya lakukan dengan baik. Dan kalian harus merenung dulu apa alasan dan apa memang sesuai kehendak Tuhan. Iya. Kalian tahu misi kalian apa di sana nantinya. Iya, Itu semua betul. penting ya teman-teman ya. Betul. Oke, Pengrif, thank you. Thank See you guys Real. on the next podcast. See you guys.